Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Episode selanjutnya di sini Mbak Lia yang lagi dikejar-kejar, dia dari lolos dari serkapannya sama si Brokokroni. Dia juga langsung bersembunyi ke sebuah toko. Lalu terlihat si Brokokroni juga dia langsung mengejar ke toko itu, dan di sini Mbak Lia juga dia bersembunyi di balik dus itu. Lalu dia juga dikasih pinjam kerudung putih sama nenek-nenek yang punya toko itu. Di sini juga terlihat Mbak Lia juga dia pakai kerudung putih, dan si lurus tunjung si Brokokroni juga dia tidak mengenali Mbak Lia yang memakai kerudung putih. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Pas si Brokokroni sudah pergi, Mbak Lia juga langsung dia menengok ke belakang, dan dia juga mengasihkan lagi kerudung putih kepada nenek ini. Nenek ini juga dia mengasih tahu bahwa kamu jangan jalan situ, kamu jalan sini aja, kata nenek itu. Lalu di sisi lain di sini si Nurul tunjuk si Priska yang bersembunyi di sebuah ambulan. Dia juga turun dari ambulan. Pas dia turun, tiba-tiba supir ambulan juga dia mau ke belakang. Dia sangat kaget. Terjadilah cekcok, dan di sini supir ambulan juga dia menyangka bahwa kamu itu adalah penyulik bayi. Kalau gitu saya akan laporkan kamu ke polisi, kata supirnya ambulan ini. Singkat cerita di sini supir ambulan ini juga didorongkan oleh si Nurul tunjuk si Priska, karena supir ini dia akan mengambil Junior. Lalu supir ambulan juga dia langsung bangun lagi, dia juga langsung mengejar si Nurul tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga dia lolos dari kejarannya supir ambulan, tapi dengan naas dia tidak sadar bahwa di belakang Dewa yang mau pulang dia melihat ada si Nurul tunjuk si Priska. Dia juga sangat senang, dia juga langsung menghampiri si Nurul tunjuk si Priska yang lagi menjantang di dekat mobil orang. Lalu dia juga langsung turun dari motornya. Dia nggak banyak basa-basi, dia juga ngomong kepada si Nurul tunjuk si Priska. Singkat cerita, Dewa juga dia akan merebut Junior dari tangannya si Nurul tunjuk si Priska, dan terjadilah rebutan antara si Priska sama Dewa. Di sini Dewa juga berhasil, dia juga merebut Junior dari tangannya si Nurul tunjuk si Priska, dan si Priska juga dia didorongkan oleh Dewa. Lalu Dewa juga dia akan melaporkan si Nurul tunjuk si Priska kepada polisi. Lalu si Priska juga dia langsung bangun, dia juga ngomong dalam batinnya, daripada saya dilaporkan ke polisi, mending saya kabur. Di sini singkat cerita, si Nurul tunjuk si Priska juga dia kabur dari hadapannya Dewa, dan Dewa juga dia berteriak-teriak sambil mengejar si Nurul tunjuk si Priska. Si Priska juga di sini dia juga langsung lari, dan dia juga bersembunyi di sebuah yang penuh kandang ayam. Di sini Dewa juga sampai ke sana, dan pas Dewa sampai ke sana di sini si Nurul tunjuk si Priska juga dia keluar lagi dari tempat itu, dan dia juga langsung ke jalan raya, dia mau menyetop taksi. Pasti terus tunjuk si Priska dia menyetop taksi, dan dia juga masuk ke taksi dan pergi dari situ. Dewa juga sampai ke tempat itu. Lalu Dewa juga melihat Junior karena badannya panas, dan dia memegang pipinya Junior. Lalu di sini terlihat Dewa juga dia langsung tidak banyak basa-basi, dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Junior. Singkat cerita, Dewa juga sampai ke rumah sakit, dan Junior juga sudah dirawat oleh dokter, dan terlihat Dewa juga dia nanya kepada dokter, bagaimana dengan anak saya, dok? Lalu dokter juga dia ngomong kepada Dewa, Junior tidak apa-apa, kata dokter kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dia keluar dari ruang rawatnya Junior. Lalu pas keluar dia sangat kaget, dia juga melihat ada Lucky, Dewi sama Pasha. Lalu dalam pikirannya Dewa juga, saya tidak akan mengasih tahu kepada mereka, karena mereka juga dia waktu Junior ada di rombongan Cakarpin dia tidak mengasih tahu sama saya. Lalu dia juga pergi dari rumah sakit, dan singkat cerita di sini Dewa juga dia akan pergi ke toko bayi. Dia juga akan membeli gendongan. Singkat cerita dia sudah membeli gendongan, dia juga dia keluar dari tempat itu dan menuju ke parkiran, dan dia juga langsung naik motor membawa Junior untuk dibawa ke kontrakannya. Lain lagi di sisi lain di sini di keluarga Buana, para Buana dia menerima telepon dari penjaganya, yaitu anak buahnya dia yang menjaga Nana. Di sini anak buahnya Bupara juga dia ngomong kepada Bupara bahwa Nana belum sadar-sadar, malah Bu Nana cepat-cepat harus dibawa ke dokter, kata anak buahnya Bupara. Lalu terlihat anak buahnya Bupara juga dia sangat bingung, karena Bupara di sini ngomong kepada dirinya, pokoknya
Nana jangan sampai dikeluar dari rumah itu. Pokoknya dokter harus datang ke tempat itu, kata Bu Farah kepada anak buahnya. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pak Fajar yang lagi dikompres sama Tante Merin. Tiba-tiba Pak Fajar juga dia menanyakan sesuatu bahwa siapa ayah saya, kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Singkat cerita Tante Merin juga bukan menjawab, dia juga malah marah kepada Pak Fajar sambil dia pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu Tante Merin juga langsung masuk ke kamar, dia juga langsung pergi dari rumahnya Pak Fajar. Pak Fajar gak lama kemudian dia menyusul mamanya, tiba-tiba mamanya sudah tidak ada di dalam rumah. Lalu Pak Fajar juga dia gak banyak basa-basi, dia juga langsung mencari mamanya keluar. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga sampailah ke Alfamart, dia akan membeli keperluan Junior, membeli susu. Tiba-tiba dia pas lagi berbelanja dia sangat kaget dia melihat ada Neta dan rombongannya. Lalu Pak Fajar juga dia bersembunyi, dan di sini Neta juga pas sampai ke tempat itu ke Alfamart, dia juga menunjuk dan ngasih tahu kepada temannya itu Dewa lagi membawa Junior, kata Neta sambil menunjuk kepada Dewa. Lalu terlihat Dewa juga dia langsung bersembunyi, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu terlihat Neta yang dia penasaran, dia juga pergi ke tempat dimana tadi Dewa kelihatan sama dia. Pas sampai ke tempat itu Neta juga sangat kaget, kok tidak ada siapa-siapa, kata batinnya Neta. Neta juga dia pergi lagi menghampiri temannya. Lain lagi di sisi lain di sini di sebuah kafe terlihat si Alia Seattle yang lagi mengulang, dia juga teringat terus sama si Kevin. Dia tidak sadar bahwa di luar ada Pasha juga. Dia sangat kaget dan senang dia ketemu sama si Alia Seattle. Dia juga langsung menghampiri si Alia Seattle. Singkat cerita di sini dia juga terjadilah cekcok antara si Alia Seattle sama Pasha. Karena Pasha dia menekan si Alia Seattle di mana Junior, kata Pasha kepada si Alia Seattle. Lalu di sisi lain di sini anaknya Pak Nopal yaitu Wilson di sini lagi ngopi, dia juga sangat kaget melihat keributannya itu Pasha sama si Alia Seattle. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga Wilson juga di sini dia menghampiri Pasha sama si Alia Seattle, dan Pak Wilson juga ngomong kepada Pasha, kamu jangan itu kepada mbak ini, kata Pak Wilson kepada Pasha. Di sini Pasha bukan marah, dia malah dia kaget, dan si Alia Seattle juga sangat kaget. Lalu si Alia Seattle juga dia ngomong kepada Wilson, Pak Kelvin masih hidup, kata si Alia Seattle sambil dia mewek. Lalu Pak Wilson juga di sini dia ngomong, saya bukan Kelvin tapi saya Wilson, anaknya Pak Nopal Laksana, kata Pak Wilson ngomong kepada Pasha sama si Alia Seattle. Malah di sini Pasha juga dia ngomong kepada Wilson, dia juga memarahin kepada Wilson, kamu itu jangan membohong, kamu itu penjahat, kata Pasha kepada Pak Wilson. Di sini terlihat pas lagi cekcok antara Pasha sama Pak Wilson, tiba-tiba datanglah yang punya kafe itu. Lalu yang punya kafe itu juga dia ngomong kepada Pasha, dan terlihat Pak Wilson juga ngomong kepada yang punya kafe itu, nggak apa-apa Pak, saya tidak apa-apa, kata Pak Wilson. Wilson juga di sini pamitan kepada yang punya kafe dan kepada Pasha sama si Alia Seattle, dia juga pergi dari kafe itu. Lalu Pak Wilson dia pergi, si Alia Seattle juga dia mengejar Pak Wilson. Pas sampai ke parkiran, tiba-tiba di sini Pak Wilson juga sudah pergi dari parkiran itu. Lalu si Alia Seattle juga dia berteriak-teriak, tapi disusul juga dengan Pasha. Pasha juga langsung dia memegang tangannya si Alia Seattle. Kamu sampai kayak gitu dia karena dia sama mirip kayak si Kelvin, kata Pasha sambil menunjuk ke Pak Wilson yang sudah pergi. Di sini si Alia Seattle juga di sini dia sangat marah kepada Pasha karena Pasha tetap dia mendesak dirinya. Lalu di sini si Alia Seattle juga dia menendang kakinya Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa juga sampailah ke kontrakannya, dia juga membawa Junior dan dia juga langsung masuk ke dalam. Pas sampai di dalam di sini Junior juga ditidurkan dan dia juga langsung mengasih susu kepada Junior. Lalu Dewa juga sambil mengasih susu kepada Junior, dia juga ngomong dalam batinnya, saya akan tetap mencari kamu nah, kamu sekarang di mana, kata batinnya Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini.
25 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.